Peran serta leader dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan anggota tim dan lama atau tidaknya mereka berada di sebuah perusahaan. Fungsi coaching, managing, dan leading atau yang biasa kita sederhanakan dengan istilah nata, nuntun, dan nagih dari seorang leader memiliki peran penting terhadap efektivitas tim dan motivasi individu yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya sejauh mana sih pengaruh fungsi-fungsi itu terhadap motivasi anggota tim untuk bertahan di sebuah organisasi? Dalam sebuah buku karangan Lee Branham berjudul Hidden Reasons Why Employees Leave Their Organizations yang merupakan hasil riset dari Saratoga Institute mengungkapkan fakta menarik nih, yaitu hampir 90% manajer berpikir bahwa karyawannya pindah pekerjaan atau mengundurkan diri karena mengharapkan penghasilan yang lebih baik. Namun, ternyata dari hasil wawancara dengan mereka, hanya 12% saja yang pindah karena faktor penghasilan. Sisanya sebesar 88% menyatakan pindah karena faktor lain. Faktor lain dari hasil riset Saratoga Institute antara lain, ketidakpercayaan terhadap pimpinan, umpan balik yang tidak didapatkan, tidak adanya kesempatan untuk berkembang, beban pekerjaan, ketidaksesuaian dengan keahlian, tidak termotivasi atau kurang mendapatkan penghargaan. Kalau kita cermati lagi, faktor lain disebutkan adalah faktor mengenai manajer atau atasan yang memegang kendali terhadap faktor yang disebutkan. Bukan perusahaan, melainkan atasanlah yang ditinggalkan oleh karyawan. Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan jauh lebih lama pada tahun 1978 yang dimuat di Harvard Business Review menunjukkan hasil serupa. Karyawan tetap bertahan atau keluar dari perusahaan berdasarkan dua variabel, yaitu faktor kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan faktor tekanan lingkungan luar baik di dalam ataupun di luar perusahaan, yang kemudian membagi karyawan menjadi 4 kategori, yaitu the turnovers, turns-off, turns-ons, turns-on plus. The turnovers adalah mereka yang tidak puas dengan pekerjaan mereka, dan jika mendapatkan sedikit saja pressure dari lingkungan kerja, maka mereka akan langsung meninggalkan perusahaan. Kita contohkan seorang karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi karena mereka harus membiayai anaknya sampai lulus kuliah. Waktu semua anaknya sudah lulus kuliah, pasti motivasinya akan menurun drastis karena tujuannya sudah tercapai. The turns-offs adalah karyawan yang sangat tidak puas dengan pekerjaan mereka dan bertahan terutama karena alasan lingkungan. Mereka sebenarnya nggak puas nih dengan pekerjaan mereka, tapi mereka enggan untuk memulai sesuatu yang baru. Bisa karena alasan usia yang sudah terlalu tua, atau mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi di luar pekerjaan mereka yang sekarang. The turns-ons adalah tipe karyawan yang sudah sangat menyukai pekerjaan mereka, sehingga motivasi mereka untuk bekerja tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tapi kalau ada sedikit saja faktor yang mengurangi kepuasan kerja mereka, bahkan hanya dalam waktu yang singkat, mereka bisa saja berpikir untuk keluar dari perusahaan. Karena tidak diperkuat oleh faktor lingkungan, maka sulit untuk membuat mereka bertahan tanpa kepuasan kerja terus-menerus. Dan yang terakhir adalah tipe the turn-ons plus, yaitu karyawan yang paling mungkin untuk bertahan di perusahaan dalam waktu yang sangat lama. Selain memiliki kepuasan kerja, karyawan ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sehingga jika terjadi penurunan kepuasan kerja yang bersifat sementara, merekalah yang paling mungkin bertahan di perusahaan. Namun jika kepuasan kerja dibiarkan menurun terlalu lama, maka tipe karyawan ini akan berubah menjadi tipe karyawan turn-off. Ditemukan fakta menarik bahwa karyawan manajerial dan profesional tetap tinggal terutama karena alasan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. 6 dari 10 alasan teratas untuk tetap tinggal terkait dengan kepuasan kerja, 3 dengan lingkungan perusahaan, dan hanya 1 dengan lingkungan luar. Data ini menunjukkan bahwa manajer dan profesional lebih cenderung masuk ke dalam profil turn-on, sementara karyawan dengan keterampilan rendah masuk ke kategori profil turn-off. Penelitian LinkedIn menemukan bahwa sekitar seperempat Gen Z dan millennials menganggap bahwa belajar adalah nomor 1 yang membuat mereka bahagia di tempat kerja. Dan lebih dari seperempat Gen Z dan millennials mengatakan alasan nomor 1 mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka adalah karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Barrett dalam bukunya, Leadership Communication. Organisasi dapat membentuk tim untuk alasan yang benar atau salah.
Tetapi bagi sebagian besar pemimpin, sebenarnya dapat membuat pengalaman yang lebih baik bagi anggota timnya. Dan secara bersama-sama juga membantu organisasi mencapai apapun tujuan mereka. Salah satu karakteristik dari tim yang efektif menurut Katzenbach dan Smith adalah adanya komitmen, di mana di dalamnya harus terpenuhi 3 komponen, yaitu tujuan yang spesifik, pendekatan kolaboratif yang dilakukan secara bersama-sama, dan juga adanya meaningful purpose. Kita sudah tahu nih bahwa kepuasan karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang bersifat material atau penghasilan, tetapi ada faktor kepuasan yang berasal dari keinginan karyawan untuk belajar dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, keseimbangan 3 fungsi leader yaitu coaching, managing, dan leading atau nata, nuntun, dan nagih menjadi peran penting untuk membentuk tim yang efektif. Memberikan bimbingan dan support, memfasilitasi, memberikan tantangan baru, apresiasi, serta feedback yang jelas akan semakin memperkuat keinginan karyawan untuk berprestasi dan bertahan lama di perusahaan. Apabila kebutuhan akan pembelajaran dan pengembangan terpenuhi, dengan begitu kepuasan kerja dan kinerja yang efektif akan terbentuk, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan pun akan secara berkesinambungan terpenuhi.